من بركاتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة إن الله يكفينا شر الظاهر والباطن اجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند الكرسية اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى إلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin qala. Tsumma irda'uhu minal halali, kemudian memberikan air susu kepada anak itu dari air susu yang halal. Jangan sampai dari air susu yang haram. Artinya istri kita yang kita kasih rezeki dari rezeki yang halal. Jangan sampai kita ngasih rezeki kepada istri yang haram. Kalau ngasih rezeki kepada rezeki yang haram, otomatis air susunya adalah air susu haram. Karena itu istri makan dari makan yang haram, minum dari minum yang haram, akhirnya berdampak kepada anak. Sebagaimana kalau misalnya istri makan makanan yang bervitamin, yang berprotein tinggi, maka anak ikut dalam keadaan tumbuh, berkembang dalam keadaan sehat walafiat. Itu kalau dari segi makanan yang bergizi, berprotein yang bagus, berkalori, berkarbohidrat dan sebagainya. Jadi memberikan air susu dari air susu yang halal. Jangan sekali-kali gara-gara tuh istri ngambil sendok ke tetangganya, kemudian jadilah itu haram. Itu banyak, salah satu tradisi yang ada. Kalau misalnya mau ini, mau itu, mau ini dan itu, ngambil sendok tetangga atau ngambil garam tetangga, kan haram. Itu membentuk proses yang haram. Wa taqdimu labadil ummi ala ayyi ta'amin akhara, mendahulukan air susu ibu daripada makanan yang lain. Mumpung karena anak bayi itu dari usia 1 sampai 2 tahun makanan istimewa dan makanan teristimewanya adalah ASI, air susu ibu. Bukan air susu kambing, bukan air susu sapi. Tidak, tetap air susu ibu. Makanya Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah, ibunda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika memang air susunya itu berkurang, beliau tahu diri. Akhirnya beliau taruh anak beliau yaitu Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan bayi, ditaruh di sisi Ka'bah. Dengan harapan siapa yang mau menyusui anakku. Nah, ketika itu perempuan-perempuan yang ada di sisi Ka'bah melihat banyak fenomena anak-anak bayi ditaruh di sisi Ka'bah. Siapa yang mau ngasih susu maksudnya, siapa yang mau nyusui. Karena memang kebiasaan air susu perempuan yang datang dari atas gunung sana, itu air susunya relatif lebih bagus. Kenapa? Karena makanannya berprotein, minumannya juga bagus, keadaan alamnya juga bagus. Makanya perempuan yang datang dari arah pegunungan itu lebih kuat daripada perempuan yang dari perkotaan. Sama, laki-laki gitu juga. Laki-laki yang dari pegunungan lebih kuat daripada laki-laki yang datang dari perkotaan. Otomatis air susunya lebih bagus. Gitu. Perempuan-perempuan lihat ya, ini bayi yatim. Ngelihat bahwa baginda Rasulullah adalah bayi yatim.
Sehingga banyak perempuan-perempuan tidak menoleh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bayi yatim ya dapat apa kita? Gitu. Tapi ketika itu Sayyidatuna Halimatu Sa'diyah, Sayyidatuna Halimatu Sa'diyah ada rasa cinta tersendiri, ada rasa sayang tersendiri melihat bayi yang ditinggalkan orang. Kemudian didekap bayinya, yaitu baginda Rasulullah dalam keadaan bayi. Kemudian diajak keledainya Sayyidatuna Halimah keledainya kecil. Ketika itu air susu Sayyidatuna Halimah pun tidak sebagaimana banyaknya air susu dari perempuan-perempuan Arab pegunungan. Tapi baru saja menyusui, sambil menyusui dan naik keledai, baru perjalanan keledainya tahu-tahu langsung besar, kuat, gembrot ke keledai. Kemudian air susu Sayyidatuna Halimah itu langsung subur dan banyak. Ketika dalam setengah perjalanan, yang perempuan-perempuan lain dengan bangganya, dengan keledai bagus, dengan air susu bagus, kemudian dengan bayi yang dengan harapan mendapatkan upah juga banyak, akhirnya melewati perempuan-perempuan yang berkendaraan keledai dengan mengatakan, "Oh, Halimah, ini kendaraan Halimah atau Halimah?" Gitu. Ini aneh, gitu. Dengan sambil mereka membuat kata-kata bait syair, gitu. Yang mereka tidak menyangka kejadian sangat luar biasa. Di balik itu ada siapa? Karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di atas keledai tersebut, yang minum air susu ibu susunya Rasulullah, Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah, beruntung beliau, bahagia. Sebagaimana namanya Halimah, yaitu Sayyidatuna Halimah, yaitu orang yang bijak. Halimah As-Sa'diyah bahagia. Namanya saja sudah menunjukkan bahwa beliau adalah orang bijak dan orang bahagia. Beruntung Sayyidatuna Halimah, sangat beruntung. Sampai rumahnya di pegunungan, kambing yang dimiliki oleh Sayyidatuna Halimah itu kambing-kambing kecil, karena memang beliau orang miskin. Kemudian enggak lama Sayyidina Rasul berada di rumah Sayyidatuna Halimah, disusui, dicintai, disayang. Malah tahu-taunya kambing-kambing yang dimiliki oleh Sayyidatuna Halimah gembrot-gembrot lagi, gede-gede lagi. Melihat kejadian seperti itu, orang bingung. Baru saja melihat keadaan yang sangat luar biasa. Sayyidatuna Halimah yang tadinya susunya kurang menjadi banyak. Kemudian keledai yang tadinya kecil, biasa saja jalannya, keledai totonya dengan jalan dengan gaya cepat, hebat. Ini kambing-kambing yang ada di rumah Sayyidatuna Halimah semuanya subur-subur. Dan rumah yang di hadapan Sayyidatuna Halimah yang tadinya kerontang, tumbuh dengan sumurnya. Masya Allah, Masya Allah. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam jawabannya, Nabi Muhammad jawabannya, karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung yang rumahnya ada Nabi Muhammad. Beruntung yang di masjidnya ada Nabi Muhammad. Beruntung di mana saja tempat ada nama Nabi Muhammad. Maulid, kita sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Beruntung rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarahnya, baca sirahnya, tekuni, tadabburkan, khusyukkan. Alangkah indah biografi dari baginda Rasulullah. Seindah-indah biografi adalah biografinya Rasulullah. Seindah-indah sejarah adalah sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk dalam barisan Rasulullah, masuk dalam pecinta Rasulullah yang sangat dicintai oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimu labanil ummi ala ayyi ta'amin akhar, mendahulukan air susu ibu daripada makanan yang lain. Jangan makanan yang lain, jangan air susu kambing, tadi saya katakan air susu onta atau air susu sapi dan sebagainya. Jangan makan makanan dan atau minuman yang kecuali ASI.
ASI dan ASI, ASI dan ASI. Dan kita sudah membahas panjang lebar dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang air susu ibu, dan itu ada tempatnya. Gitu. Secara kesehatan, secara higienis dan sebagainya, itu lebih istimewa, lebih bagus. Makanya anak yang kekurangan ASI biasanya hidupnya agak sedikit kurang, gitu, kesehatannya, perkembangannya. Tapi anak yang memang cukup dengan ASI, air susu ibu, itu biasanya perkembangannya bagus, indah, badannya juga asik dilihat, jauh dari berbagai macam penyakit, gitu. ASI. Wala turdi'ahu illa bismillah. Perempuan ketika lagi nyusui, tidaklah dia menyusui kecuali dengan menyebut nama Allah. Jangan ketika nyusui dengerin nyanyian yang enggak benar. Jangan ketika lagi nyusui nonton film yang enggak benar, sinetron yang enggak benar, nyanyian yang enggak benar. Apalagi naudzubillah min dzalik sambil nenangga, ngomongin orang, menjelekin orang, memfitnah orang. Ini kena di sini. Sambil ngomongin di situ ada anak, berdampak jemaah sekalian. Kan indah ketika orang lagi nyusuin anak, dia lagi sambil deres Al-Qur'an kan. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Aduh, asik betul kalau punya istri. Ya kan? Istrinya seperti itu, salihah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Al-Qur'an Karim, kalam surin alam suratul mustaqim, hafal. Wa ya ayyuhal mudaththir qum al-layla qalilan qalilan zid al Qur'an tartila. Terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, khafdun rafi'a, idza rujatil ardu raj'a wa misal al-jibal bassa. فكان أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة من السابقون أولئك المقربون. Masya Allah. Jadi itu indah. Lagi capek dikit baca salawat, ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jadi tuh anak dibacain Quran mulu. Tuh anak sambil nyusu dibacain Quran. Tuh anak sambil nyusu dibacain hadis baginda Rasulullah, dibacain salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak serta-merta anak tahu-tahu langsung dididik di pesantren jadi ulama. Prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang. Dan juga anak enggak serta-merta langsung enggak benar. Ada proses anak menjadi tidak benar. Ya, ada proses di mana anak tidak menjadi benar. Makanya kalau kira-kira anak udah enggak benar, itu seharusnya kita tahu. Ada gejala anak tidak benar, harus kita sebagai orang tua udah harus tahu. Karena enggak serta-merta anak langsung enggak jadi benar. Ada proses. Ada proses lagi panjang, kan dari masa sebelum pernikahan. Pernikahan, malam pertama, kemudian ketika di perut ibu, kemudian dilahirkan, kemudian diadzankan. Iya kan? Nah ini ketika bayi di kandungan ibu, bagaimana harus dilakukan kita sebagai sang bapak? Sering membacakan Al-Quran kah? Membacakan hadis Rasulullah atau salat kepada Nabi besar Muhammad? Sering kita ngobrol dengan istri dengan obrolan yang bagus, sambil kita lus itu perut istri yang dalam keadaan hamil, baca doa, minta doa kepada ulama. Kalau misalnya kita dalam keadaan ngaji atau dalam keadaan apa, minta doa buat apa? Buat istri lagi hamil, buat istri lagi hamil, buat istri lagi hamil. Apakah kita sering minta doa kepada mereka para ulama? Ulama, Kiai, Habib, Ustaz, tolong mintain doa, tolong doain. Gitu. Kasih kepada anak, kepada istri maksudnya dalam keadaan hamil, kasih. Jadi itu istri ketika hamil penuh dengan doa siapa? Doa mereka para aulia dan para ulama-ulama saleh. Gitu. Benar, dikasih air susu bagus, air susu hamil maksudnya. Untuk ibu hamil bagus, tapi jauh lebih bagus lagi doa dari mereka para aulia, para ulama. Guru-guru kita doa lagi, pulang ngaji, doa lagi, pulang ngaji, doa lagi, pulang ngaji, doa lagi. Ngajinya kita setiap malam, Masya Allah. Setiap malam tuh istri mendapatkan air doa. Lebih istimewa daripada air susu yang diminum oleh ibu dalam keadaan hamil, atau jamu, atau madu, atau apapun namanya. Jauh lebih istimewa. Kenapa? Karena air doa langsung nyambung kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Sudahkah kita melakukan seperti itu jemaah? Lupa ya. Ya, udah lahir. Mau bilang gimana? Udah lahir. Ketika ada pertanyaan, tertawa dengan senyumnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetapa itu penting dalam kehidupan kita. Lupa. Dianggap dengan air susu, ini kaleng dan sebagainya udah melebihi, itu malah yang paling kecil. Insyaallah. Allahu Akbar. Ini berapa banyak kaum perempuan lagi hamil demen banget di sini nyari kutu. Majelis kutu. Mendingan dia baca Quran, baca hadis, zikiran di rumah santai. Daripada majelis nyari kutu, daripada majelis ngobrol yang enggak benar. Jadi insyaallah, semua masyaallah. Wala tashtagila asna'a radha'ihi. Perempuan tidak boleh menyibukkan di tengah menyusuinya bitafarrujin, dengan sela ala manadhir sayyatin, dengan pandangan yang buruk. Istri lagi nyusuin, jangan ngelihat laki-laki lain, jangan ngelihat artis, jangan ngelihat oh masya Allah, ini yang bakal jadi presiden nih. Apa pakai ngelihat begitu? Ini yang tokoh politik nih, ya Allah. Bahkan terkadang tuh perempuan-perempuan hamil doyannya ngelihat artis-artis. Gak boleh. Dengan harapan mukanya seperti artis. Bisa jadi iya, akhlaknya juga kayak dia dong. Na'udzubillah min dzalik. Kan satu paket. Betul enggak? Satu. Lupakan itu semuanya. Coba kalau lagi hamil ngelihat, masya Allah, ini yang dilihat orang soleh. Yang dilihat orang soleh. Pas datang soalnya lagi ngasih contoh, beliau datang ngelihat orang soleh. Itu masya Allah. Makanya ini kesalahan fatal istri. La haula wala quwata illa billah. Nonton sinetron, kali-kali aja anak saya seperti itu yang ada di artis. Iya, lalu kena satu paket, akhlaknya juga semuanya dia nggak paham. Lah kalau misalnya tuh mukanya persis artis, lah bapaknya bagaimana? Marah gak? Astagfirullah, kok anak saya persis artis nih mukanya. Ya malah repot kalau begitu jadinya. Lah bapaknya siapa, mukanya seperti siapa? Fitnah gak jemaah? Fitnah. Dia nggak paham model yang kayak begini. Astagfirullahaladzim. Sementara orang-orang tempo dulu, perempuan mau hamil udah siap dan bahkan hafal surah Muhammad. Iya kan? Surah Muhammad hafal. Surah Maryam hafal. Hafal emang sengaja dihafal. Maksudnya apa? Biar kali-kali aja mukanya kayak Nabi Muhammad. Kalau enggak jadi Nabi Muhammad berarti kan laki. Kalau perempuan berarti kali-kali aja seperti Sayyidatuna Maryam. Itu bagus yang kayak begitu. Bagus dan indah seperti itu. Cuma memang tradisi tersebut ada dalam tradisi tempo dulu. Tradisi sekarang ini banyak terputus gitu. Ya Allah, ya Allah. Wala bighibatin ala had, dan jangan sekali-kali istri ketika lagi menyusui anak sambil menggibah, sambil ngomongin orang. Dia tuh astagfirullah, lagi nyusuin ente. Lagi nyusuin sambil ngomongin orang. Ya, benar-benar lagi kalau misalnya tuh lagi nyusuin sambil nonton film. Bagus banget tuh anak. Bagus banget, bagus. Ya Allah, ya Allah. Ini berproses anaknya. Lagi sedang berproses. Entah menjadi soleh atau toleh, soleha atau toleha. Ini di sini prosesnya. Wala binamimatin, dan juga istri ketika memberikan susu atau menyusui anak tidak dalam keadaan ngadu domba. Fil bait, di dalam rumah atau di luar rumah. Takallama bihadza aw dzak, ini ngomongin ini atau ngomongin itu, kata Abi Umar.
Jangan perempuan. Back to home, balik ke rumah. Karena habitatnya perempuan di dalam rumah. Ini sengaja kalau misalnya punya bayi, sengaja jalan-jalan lagi. Jadi bayi itu bukan dibiasakan hadir di majelis, bukan dibiasakan hadir di masjid, tetapi dihadirkan di majelis jalan-jalan. Kalau pagi ada pengajian subuh, jangan jalan-jalan subuh aja sambil jalan. Deng. Hal tersebut tidak menjadi masalah kalau anak sudah ngaji, diajak ke majelis taklim. Ada pengajian subuh, ada pengajian ini, ngaji dulu. Nanti kalau udah isyraq silakan mau jalan-jalan. Jangan tuh pada subuh udah diajak jalan-jalan ke sana ke sini. Berpengaruh jamaah. Yang dia dengar tuh bayi, bisingnya dunia. Yang didengarkan bayi itu, carut-marutnya dunia. Terdengar oleh sang bayi. Mau dibilang apapun, sang bayi terdengar. Mendengarkan ucapan-ucapan seperti itu. Sini ngobrol. Bayi-bayi zaman dulu, Masya Allah, ditaruh di masjid, anteng. Ibunya zikiran di masjid, anaknya ditaruh di dalam masjid, anteng. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apanya, tirakatannya sang ibu, zikiran sang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ditaruh adem, tenang, Masya Allah, anteng. Dibiasakan seperti itu, jangan kebalikannya. Walakin tashtaghilu asna'a radha'i bizikrillah. Namun jadikan tuh istri ketika sedang menyusui anaknya sambil berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abi talawati kitabillah, atau membaca Al-Quran sambil baca Quran sambil nyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sambil baca Quran. Abi syai'in minal khairati, atau sesuatu kebaikan sambil bersedekah, sambil ngurusin dakwah, sambil membagi ini dan itu. Masya Allah, bikin makanan tujuannya untuk bersedekah. Maka bikin kue, minum dan sebagainya tujuannya untuk bersedekah. Wal kalimati thayyibat allati yasma'uha hadha tifl, dan ungkapkan dari ucapan-ucapan istri dan orang ada sekitarnya itu memperdengarkan ucapan-ucapan yang baik ke anak dalam keadaan baik. Kasih ucapan-ucapan yang indah, zikirnya, salawatnya, obrolan yang indah. Jangan di majelis berantem, tuh anak ditaruh. Ini anak ditaruh bukan di rumah yang penuh dengan ketenangan, zikiran di dalam rumah dengan ibunya, taunya ditaruh di tempat penitipan anak. Kayak sendal ada tempat penitipan sendal. Zaman sekarang banyak tempat penitipan anak. Bukan tidak sah, boleh saja. Cuma apakah tempat penitipan anak itu sudah sesuai dengan syariatul Islam? Itu titik permasalahannya. Yang megang anak, yang memandu anak, apakah dia ahli Quran, ahli zikir, sambil nidurin tuh anak, sambil ngajak main anak, sambil baca zikir kah? Itu orang yang dikasih dana, dikasih duit untuk mendidik anak, untuk menjaga anak, atau siapa namanya? Baby sister, hafal Quran, baca zikir, ya ada suap lagi. Makan yang banyak, Masya Allah. Atau bayi nggak mau makan disuapin lagi, Masya Allah. Mana zikirannya, mana Qurannya, mana salawatnya? Itu yang dikhawatirkan. Gitu. Istri kemana tahu? Kerja dengan bisnisnya, ini nggak jadi masalah. Ya, ini permasalahan tidak menjadi masalah kalau istri sudah menjalankan tugasnya. Paham nggak jemaah? Kalau istri sudah menjalankan tugasnya nggak ada masalah. Nah, tugas sang istri untuk kerja, untuk mendampingi sang suami, boleh untuk mendampingi sang suami. Fa innaha mu'athiratun 'alaihi, karena itu memberikan dampak kepada sang bayi. Dampak sangat besar. Kama sami'na sunniyatal adzan fi udhunih, sebagaimana kita dengar sunnahnya azan
ketika bayi baru dilahirkan. Ya kan? Ketika bayi baru dilahirkan, kuping sebelah kanan diadzankan, kuping sebelah kiri diiqamatkan. Indah sekali. Yang pertama kali didengar sang bayi itu adalah suara tentang keagungan Allah, azan, kebesaran Allah. Nusmi'uhul azan, kita perdengarkan kepada anak bayi yang baru dilahirkan itu dengan azan. Wa fi bidayatil umri, itu di awal usia, di umur 0 tahun kita perdengarkan pertama kali sebelum dengarnya bisikannya dunia, kita perdengarkan dengan kata-kata Allahu Akbar. La nantadhiru minhu an yajibal azan, kita tidak menunggu jawabannya azan. Enggak. Jangan Allah Akbar nunggu orang jawab azan. Jangan. Udah, kita yang azan, kita yang jawab. Emang di masjid nunggu jawaban azan? Allahu Akbar. Diam. Kan nunggu ada jawaban azan. Allahu Akbar. Wah, kan nunggu jawaban. Jangan, kalau lagi yang ngazanin anak jangan kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Makanya orang yang meninggal dunia sebelum ditutup dengan lubang ali-ari itu, setelah dibuka pocongnya dihadapkan ke arah kiblat, baru diadzankan. Itu istihsan dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Mengambil kebaikan, dan itu sunnah dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Walaupun ada beberapa mazhab yang lain tidak mengamalkan itu, enggak ada masalah. Ya. Kita punya mazhab alhamdulillah serba teliti, serba indah, serba bagus. Awalnya dengan adzan, akhirnya dengan adzan. Itu qiyas gitu. Kalau awalnya dengan adzan, akhirnya pun dengan adzan. Qiyas namanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Wala an yaguma liyusalli. Dan ini bukan juga azan untuk salat, bukan. Tidak. Allahu Akbar dengan suara keras. Nanti alat pendengaran sang bayi rusak. Jangan keras-keras. Ini bukan untuk manggil orang salat. Kalau manggil orang salat kan sunnah dengan suara yang kencang. Ya kan, dengan suara yang kencang. Jadi seorang muadzin itu suaranya tinggi. Berani suara tinggi. Sunnah suara muadzin suaranya tinggi. Jangan suara muadzin lembek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak godot besi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan muadzin enggak boleh yang kayak begini. Muadzin yang suaranya indah, yang suaranya tinggi. Sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa muadzin digaji? Karena ini dia. Muadzin berhak untuk digaji. Andaikan dia nggak mau digaji 7 tahun selama dia menjadi muadzin, itu diantara pahalanya selalu meninggi kelak nanti di padang mahsyar, di mana orang dalam keadaan bingung dengan majelis mahkamahnya Allah di padang mahsyar, dia punya leher memanjang. Sampai orang-orang bingung, siapa dia? Muadzin. 7 tahun nggak mau dibayar, bukan nggak dapat bayaran, nggak mau dibayar. Kan kita terkadang kalau jadi muadzin ada bayarannya, bayaran khusus zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau Jumat lebih khusus lagi, lebih khusus lagi. Bolehkah? Boleh. Dan memang seorang muadzin layak untuk digaji, gitu. Tapi kalau tadi tuh saya katakan, kalau ada seorang muadzin selama 7 tahun nggak mau digaji, khusus dah tuh. Lillah tabaraka wa ta'ala, itu diantara manfaat. Jadi mengadzankan anak bayi jangan kencang-kencang. Walakin likayanah nahsyu udhunah. Tujuan kita untuk menaruh di telinganya, nutupi di telinganya itu
walubbahu dan hatinya, wa aqlah dan akalnya, wa dhihna dan pola pemikirannya, bismillah dengan nama Allah. Itu maksudnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah di kubur juga jangan kencang-kencang. Kubur suara adzan kubur, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan. Jenazah bilang, ana juga dengar. Ini kan terkadang kita dengar di kuburan suaranya kenceng-kenceng banget. Jangan, ini bukan untuk adzan. Adzan aja. Allahu akbar, Allahu akbar. Sekira-kira dia dan sang jenazah yang ada di dalam kubur tersebut dengar Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya kan sunahnya ngadaninnya dalam keadaan duduk. Ya, duduk. Kenapa? Di arah telinganya sang jenazah, bukan diri. Dia diri di kuburan, di bawah kuburan. Kepentok tanah nanti akhirnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi pelan, suaranya pelan. Menghadap ke arah kiblat dan memperdengarkan ke telinga jenazah. Sebagaimana anak baru dilahirkan, demikian juga jenazah. Wasma Rasulih sallallahu alaihi wasallam, selain untuk memperdengarkan nama Allah, memperdengarkan nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan memperdengarkan nama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bakal menjadi saksi dan bakal memberikan syafaat, enggak tanggung-tanggung. Jadi saksi dan memberikan syafaat kalau jenazah diazankan. Kalau anak yang baru dilahirkan itu diazankan dan diqomatkan. Kenapa? Karena di situ ada pasti nama Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah sang pemberi syafaat buat anak kecil tersebut sampai meninggalnya. Barang siapa yang baru dilahirkan dan ketika meninggal dunia diadzankan, kita udah selamat pertama. Amin. Mudah-mudahan ketika kita dulu dilahirkan diadzankan. Diadzanin enggak? Ya mudah-mudahan diadzankan. Kita juga lupa. Bukan lupa, emang enggak tahu. Mudah-mudahan orang tua kita ngadanin. Nah ketika kita nih satu lagi, tinggal satu. Ketika kita dalam keadaan dikuburkan, diadanin enggak? Makanya ngajarin anak kita, ngajarin anak keluarga kita. Karena biasanya yang bakal turun di dalam kuburan itu anak keluarga kita. Kalau misalnya mereka tidak diajarkan pengajian, udahlah, nggak usah pakai adzan segala. Astagfirullah, musibah kita. Ya, kita ngaji capek-capek itu dalam kubur kita ngomong, nggak diadzanin lagi. Ada orang adzanin dia bilang nggak usah pakai adzan segala, nggak usah pakai astagfirullah. Amin. Itu musibah tuh, musibah nggak? Musibah. Dia ikut ngaji sana sini, sana sini, sana sini. Giliran dia sendiri yang meninggal dunia, nggak ada yang mau ngadanin. Kenapa? Tidak pernah mendidik anak keturunannya adzan. Nggak pernah diajak anak keturunannya untuk dididik sebagaimana ajaran sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya ahli sunnah, jenazah ketika dikuburkan nggak boleh diadzanin. Bagaimana sih? Katanya ahli sunnah, ayo kita jalankan sunnah Rasulullah. Apakah adzan bukan adzan? Bukan sunnah? Kan sunnah. Bahkan kemarin saya memberitahukan di beberapa minggu yang lalu, itu orang yang kalau misalnya ketika mendengarkan adzan, dia tidak peduli dengan pendengaran adzan tersebut. Dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Saking pentingnya mendengarkan suara adzan. Hatta kita walaupun dalam keadaan ngaji terdengar suara adzan. Ada salah satu ulama saking khusyuknya, saking mau menjalankan sunnah Rasulullah, setiap adzan dia berdiam kalau lagi ngaji. Anak kecil di belakang, namanya anak kecil, lagi latihan adzan. Allah, diam adzan. Namanya ulama kan terkadang dia nggak ngelihat HP apa semuanya. Terkadang lupa. Lah ngaji habis subuh ada adzan lagi. Misal, lupa azan, ada suara azan. Dengerin. Paling jamaah bingung. Ini ulama lagi ngapain? Udah dengerin aja. Kemudian ada adzan lagi. Lah kok ada adzan kedua? Lagi latihan adzan rupa-rupanya. Anak-anak kecil. Tapi itu ulama dapat pahala. Kenapa? Dia sudah mendengarkan suara adzan. Nah, bagaimana kalau ada perlombaan adzan? Ya udah, setiap adzan kita dengerin. Kenapa? Itu kan suara adzan, walaupun perlombaan. Misalnya perlombaan pakai mic misalnya. Ada satu adzan lagi, ada dua adzan lagi, ada adzan lagi. Ketika kita berada di rumah mendengarkan itu sunnah.
Karena walau bagaimanapun juga, walaupun itu adalah perlombaan, yang diungkapkan adalah suara adzan. Biasain, jangan ngobrol, jangan apa kalau lagi dengar suara adzan. Ngobrol kalau yang darurat, ada anak mau kecebur, ngomong. Ada orang mau jatuh, ngomong gitu, walaupun dalam keadaan adzan. Tapi kalau enggak ngobrol, apalagi dalam keadaan hal Jumat, itu sangat aib. Ketika ada adzan pertama atau adzan kedua, itu banyak orang dalam keadaan ngobrol. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita tidak teruskan ya jemaah, waktunya. Marhalatut tamyiz, yang keempat, fase tamyiz. Ini masih banyak fasenya untuk mendidik anak menjadi wali, menjadi ulama, jadi kaum solehin. Lagi-lagi tadi saya katakan tidak serta-merta anak langsung jadi soleh. Sebagaimana juga tidak serta-merta anak langsung menjadi enggak benar. Berproses. Karena salah proses, salah didikan, salah asuhan, berkebanyakan tuh tidak diurus tentang syariat baginda Rasulullah, akhirnya anak dalam keadaan rusak, akhlaknya tidak benar. Ibarat air batu yang kena air hujan itu enggak langsung pecah, enggak, perlahan dulu, batu masih kuat, 1, 2, 3, atau berapa puluh tetesan air ke batu, batu masih dalam keadaan kuat. Beberapa ratus, mungkin beberapa ribu, tapi udah dengan volume banyaknya air yang menetes ke batu, dengan volume banyaknya mulai terbelah sedikit demi sedikit. Tapi kan rutin. Perlunya kita mendidik anak dengan rutinitas, dengan berkelanjutan. Nah, ini kan berkelanjutan. Dari mulai kita ngelamar, kan ngelamar yang benar, akad nikah yang benar, malam pertamanya yang benar, ketika istri dalam keadaan hamil yang benar, ketika melahirkan, ketika dalam keadaan bayi, semuanya proses. Gitu. Wallahu a'lam.